Halo, kembali lagi bersama saya Maria Alexandra Scarlett Louis Cleopatra dari kelas PTI 20B dengan NIM 200509740062 dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang routing dinamik. Pertama-tama kita mulai dari pengertian routing dinamik sendiri. Jadi routing dinamik ini adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU, router, dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Lalu kita beralih ke keuntungan router dinamis. Yang pertama, ada hal hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua ada tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Lalu kita beralih ke kekurangan router dinamis. Yang pertama ada beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Dan yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Nah, kita beralih ke macam-macam protokol pada routing dinamis. Yang pertama ada Routing Information Protocol, yaitu protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu yang kedua ada Interior Gateway Routing Protocol, yaitu sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 80-an oleh Cisco System Inc. Dan yang ketiga ada Open Short Path First, yaitu sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RVC 2328. Yang keempat ada AIGRP, yang adalah protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan co-slot balancing yang tidak sama. Dan yang kelima ada Border Gateway Protocol, yaitu salah satu jenis routing protokol yang ada di dunia komunikasi data. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai routing dinamis kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di bawah. Terima kasih, sampai jumpa kembali.